biarin aja. Biar berlayar. Iya, Mas Budiman, Mas Dar, dan Kiai Nusra ini saya mau nunjukin satu video yang beberapa waktu terakhir cukup viral yang dialami oleh salah satu teman dari keluarga besar UGM. Dan menurutku jika ini betul terjadi dengan skenario-skenario dan hipotesa seperti yang dibayangkan, ini suatu peristiwa yang sangat mengkhawatirkan. Kita saksikan bersama. Ini ya. Ya, betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat, ini adalah alat baca yang namanya PPX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat baca ini ada di bawah kendaraan. Dipasang entah oleh siapa, tapi yang jelas ini adalah satu kejadian yang sangat menjijikkan, yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezimnya Haris dan berkuasa. Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa dengan ketulusan cinta justru dibalas dengan ancaman dan mara bahaya. Mari rekan-rekan kita pastikan bahwa semakin ditekan, semakin melawan, semakin diteror, semakin gacor, semakin diintimidasi, direpresi, maka semakin cepat hari-hari revolusi. Terima kasih, Pak Prabowo. Tepuk tangan dong untuk teman kita. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo. Coba Mas Daryono dulu lah ya. Mau ditanggapi Mas? Monggo. Ini kayak gitu. Coba ditanggapi lah. Saya nggak mau nanya. Monggo. Yang pertama ya, ini kalau memang itu betul ditaruh orang, ya tentu saja satu ya gini. Ini kan ada dua pendapat. Satu, ada yang naruh, ada yang bilang, ada kemudian dia naruh dirinya sendiri kan itu. Katakanlah yang pendapat kedua kita nggak usah bahas lah, nanti kan jadi seolah-olah jadi perdebatan yang nggak ada habisnya. Katakanlah itu ditaruh orang. Yang pertama kan dari apa yang disampaikan seolah-olah adik kita ini kemudian yang naruh adalah orang presiden nyuruh seseorang untuk naruh, kan gitu ya. Nah kemudian kalau ditaruh seseorang itu kan ini kita coba berbagai kemungkinan lah. Satu kan kemungkinannya taruh orang. Begitu ditaruh orang siapa yang naruh? Kalau dari yang coba untuk disampaikan itu kan menggiring opini bahwa yang naruh adalah aparat negara karena dianya sering mengkritik pemerintah. Bisa ya, tapi juga belum tentu itu yang terjadi. Gitu ya, maksud saya ini kan kebenarannya harus dibuktikan. Kalau menurut saya alat itu mungkin adik-adik ada teknologi di hacking lah, yang naruh tuh connect ke device mana lah misalnya kan bisa ya. Maksud saya yang jelas begini, menurut saya sih terlalu, kalau saya melihat dari sisi, ini pendapat saya pribadi ya, maksud saya apain sih gitu ya kan? Kan nggak ada apa manfaatnya gitu ya. Selain itu kalau katakanlah aparat mas, sebetulnya kan nggak perlu pakai begitu-begituan pak ya. Ya kan orang tinggal cek pos, pakai nomor handphone kan ada gitu. Kalau memang mau. Tapi kan kalau saya ditanya pendapat, menurut saya tinggal dibuktikan, tinggal apa follow up-nya silakan. Kalau memang tuduhan seperti itu, ya kan, itu juga terjadi di hal-hal yang lain gitu, seolah-olah aparat melakukan ini atau seolah-olah yang nyuruh Pak Prabowo, apalagi pakai kata-kata terima kasih Pak Prabowo. Jadi yang saya sedihkan itu adalah jadi menframing kejadian itu, kemudian seolah-olah karena beliau sering mengkritik pemerintah, terus yang melakukan adalah orang suruhannya presiden. Menurut saya, mohon maaf lah, itu dosa lah ya, itu dosa ya. Belum tentu benar dan bisa jadi tidak benar gitu, menurut saya. Itu pendapat saya mas. Ya, kalau apa sih susahnya ya, kita kasih aja orang IT lah, anak informatika atau anak elektro di UGM misalnya di oprek lah, misalnya dia connect-nya ke siapa, nggak ada masalah, dibuka aja, nggak ada masalah kita, ya kan? Itu sih kalau saya ditanya ya.
Mas Budiman, Saya tambah- apakah Presiden menginteli orang-orang yang Saya tambahkan satu peristiwa. Tidak langsung berkaitan dengan peristiwa ini karena saya nggak tahu, saya bukan intel juga, saya bukan detektif, tapi saya mau cerita. Sekitar 6 minggu yang lalu, mungkin saya berdiskusi dengan seorang pejabat setingkat menteri ya, kolega saya di Kabinet Merah Putih. Beliau ngomong kayak gini, Mas, saya sering lihat video podcastnya Mas Tio. Oh ya gitu ya Pak ya? Iya. Kok jadi inget ya, kayak Mas Budiman waktu muda dulu katanya begitu. Oh gitu Pak ya? Kira menteri ngomong gitu, iya. Ya, kok Bapak sering lihat video dia? Saya bilang, karena dia sangat mengkritik program pemerintah, salah satunya program kementerian saya. Sangat keras dan tajam. Oh ya. Terus gimana Bapak menanggapi kritik-kritiknya dia? Bagus, cuma memang harus sedikit yang ngomong ke saya beliaunya. Dikurangi saja serangan-serangan pribadinya. Apakah Mas Budiman kenal Tio? Dia kan mungkin junior di UGM. Wah, jauh Pak jaraknya. Mungkin saya nggak kenal dengan Tio. Saya nggak tahu juga bagaimana menyampaikan supaya Tio tetap kritis dan tajam tanpa harus menyinggung soal pribadi. Maksudnya gimana Pak? Ada satu yang menarik. Mas Tio kan mengkritik Pak Prabowo sampai personal. Dan mengkritik saya juga sampai personal. Tapi saya, ini kata-kata beliau nih, si menteri ini, teman saya pernah ditelepon Pak Prabowo. Pak Presiden menelepon saya, Mas Budiman. Apa Pak Prabowo bilang? Kamu jangan terpancing personal terhadap kritik-kritiknya dia. Jangan ada yang menyentuh Tio. Jangan ada yang menyentuh Tio. Setersinggung apapun, jangan punya pikiran untuk membuat satu manuver yang mencelakai dia.